Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ain Dalanggo dengan NIM 9214201150. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penentuan harga transfer. Pendahuluannya, globalisasi ekonomi telah membawa dampak semakin meningkatnya transaksi internasional. Salah satu masalah perpajakan yang timbul dari transaksi ini adalah masalah penentuan harga transfer pricing. Dalam hal ini, harga transfer adalah di mana perusahaan multinasional akan mengalokasikan penghasilan dari perusahaan ke perusahaan yang lain pada negara yang berbeda dalam perusahaan multinasional tersebut, dengan tujuan menurunkan laba kena pajak di negara yang memiliki tarif pajak tinggi dan mengalihkan labanya dan negara lain yang tarif labanya rendah atau nol. Yang pertama, perusahaan multinasional. Definisi dari perusahaan ini dikemukakan oleh tiga ahli. Yang pertama, Frederick D. S. Choice dan Gerhard G. Muller, yang artinya multinasional mentransfer teknologi ke seluruh dunia, meningkatkan modal di tempat yang paling murah, sering memproduksi di tempat yang paling murah, dan mengembangkan pasar dimanapun orang akan membeli produk dan jasanya. Yang kedua, menurut Dr. Gudaidi, MSc, AK, perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi di berbagai negara dengan membuka cabang, mengorganisasi anak perusahaan, atau melakukan kontrak keagengan dan sebagainya. Yang ketiga, menurut Christopher Nobis dan Robert Parker, artinya perusahaan multinasional secara luas sebagai perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa dalam dua atau lebih dari beberapa definisi. Kedua, hubungan istimewa. Dalam penentuan harga transfer juga hubungan istimewa sangat berpengaruh atau sangat menentukan harga transfer ini. Hubungan istimewa terjadi antara perusahaan induk dan anak perusahaan atau cabang-cabangnya. Di Indonesia diatur dalam pasal 18 ayat 3, 3A dan 4 UU PPH yang menyatakan sebagai berikut. Yang pertama, ayat 3, yaitu Direktorat Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan. Yang kedua, ayat 3A mengatur Direktur Jenderal Pajak yang berwenang melakukan perjanjian dengan WIP dan kerjasama dengan otoritas negara lain. Yang ketiga, ayat 4 mengungkapkan hubungan istimewa dianggap ada apabila wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung. Cara melakukan harga transfer: yang pertama, penghindaran pajak dengan cara yang legal atau tax avoidance. Yang kedua, penggelapan pajak yang masuk karena pembuatan gagal atau tax evasion. Penjelasan: tax avoidance secara umum merupakan suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan suatu negara. Tata Klins menurut James Kessler itu terbagi dua, yaitu yang pertama penghindaran pajak yang diperbolehkan atau acceptable, yang kedua penghindaran pajak yang diperbolehkan atau unacceptable. Contoh kasus tax avoidance yaitu Dirjen Kementerian Keuangan Surya Utomo angkat bicara soal temuan tax avoidance atau penghindaran pajak yang diestimasi merugikan negara hingga 68,7 triliun rupiah per tahunnya. Kemudian tax evasion. Beberapa faktor tax evasion: yang pertama pengisian SPT tepat waktu, yang kedua tidak dapat memenuhi pelaporan, yang ketiga melakukan penyuapan, yang keempat tidak menyetor pajak. Selanjutnya, contoh kasus PT Asian Agri Group. Ungkap dugaan penggelapan pajak oleh PT Asian Agri Group bermula dari aksi Vicentius Amin Suntantun sebagai grup finansial kontroler dalam membobol berangkas PT Abdi Bangsa Sporti. Tujuan harga transfer: yang pertama memaksimalkan penghasilan global, yang kedua mengamankan posisi kompetitif, yang ketiga evaluasi kinerja anak cabang, yang keempat menghindarkan pengendalian devisa, yang kelima membina hubungan baik dengan administrasi, yang keempat mengatur arus kas, ketujuh mengurangi risiko moneter, yang kedelapan mengontrol kredibilitas asosiasi, yang kesembilan mengurangi beban pengenaan pajak, yang kesepuluh mengurangi risiko pengambilan oleh pentransfer. Penentuan harga transfer terdiri dari 4 aspek. Yang pertama berdasarkan biaya, yang kedua berdasarkan harga pas-pas, yang ketiga berdasar negosiasi, yang keempat berdasar arbitrasi. Teori agensi dibedakan menjadi dua. Yang pertama hubungan manajemen perusahaan atau agen. Yang kedua, teori agensi menjelaskan bahwa kesenjangan informasi antara pihak pemegang saham. Yang ketiga, oleh karena itu untuk memberikan kesejahteraan kepada pemegang saham. Yang keempat, perusahaan multinasional sebagai bentuk perusahaan dengan struktur kepemilikan orang asing. Bagian 4, isu-isu pajak internasional dalam harga transfer. Penelitian akhir-akhir ini menemukan bahwa lebih dari 80% perusahaan multinasional company melihat harga transfer sebagai suatu isu pajak internasional. Arm Length Founder: yang pertama comparable and controlled pricing method, yang kedua reserve pricing method, yang ketiga cash flow pricing method, yang keempat auto method, yang kelima global method, yang keenam self reference.
Selanjutnya contoh skema transfer pricing. Jadi di sini ada Perut PTA yang menjadi perusahaan ibu yang berkedudukan di negara Jerman, kemudian ada di PT ABC dan PT XYJ yang menjadi anak perusahaan dari PT ABC berada di Indonesia. Keterangannya PT ABC membeli barang ke PT A atau induk, PT A menjual barang ke PT ABC atau anak seharga $20. PT A menjual ke PT ABC melalui PT XYJ. PT XYJ menjual ke PT ABC. Selanjutnya contoh kasus transfer pricing. Perusahaan multinasional Starbucks Inggris yang mempergunakan beberapa taktik untuk memanipulasi laba dengan mentransfer keuntungan ke luar negeri. Kemudian dalam prosedur menanggulangi manuver pajak melalui harga transfer, menyingkap praktik bisnis intercompany. Hal ini biasanya diminta kepada WP asosiasi informasi ini dilampirkan dalam SPT tahunan. Dari hubungan istimewa mengakibatkan kekurang wajar biaya atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha. Kekurang ajaran tersebut antara lain yang pertama harga penjualan, yang kedua harga pembelian, yang ketiga alokasi biaya administrasi dan umum, terakhir pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham. Terakhir, Advance Purchasing Agreement atau apa adalah suatu kesepakatan mengenai penentuan harga transaksi-transaksi yang terjadi antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dengan cara menetapkan kriteria yang sesuai untuk periode waktu tertentu. Manfaat Advance Purchasing Agreement atau apa? Yang pertama memberikan kepastian kepada WP, yang kedua memberikan kepastian terhadap kegiatan WBP, yang ketiga mengurangi biaya dan waktu pada saat audit. Kemudian masalah dalam sebuah penyelenggaraan Arbitration Purchasing Agreement atau apa? Yang pertama potensi kerugian seperti pengorbanan waktu dan biaya, yang kedua potensi kerugian seperti WP harus mengungkapkan informasi yang mungkin merupakan rahasia perusahaan.